Hai teman-teman, selamat datang di channel Rebahan 24 Jam. Hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang seru banget nih teman-teman. Nah, buat kalian yang mungkin belum nonton filmnya, bisa tonton dulu di bioskop, karena ini baru rilis banget pada tahun 2023. Seperti apa sih keseruannya? Yuk langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. Di tengah keindahan laut di antara derai ombak yang berdayung, hiduplah seorang pangeran tampan rupawan bernama Erik yang sedang menikmati keganasan alam. Dari atas kapal para nelayan kejam, dia seorang diri menghentikan kebodohan dari pelayan yang sedang menyerang seekor lumba-lumba. Mereka mengira kalau itu adalah Putri Duyung sedang berenang mengikuti kapal mereka. Nah, Pangeran Erik ini sendiri adalah pria yang sangat menyukai adrenalin cuy. Jadi karena gak mau terjadi sesuatu yang buruk kepadanya, pihak kerajaan pun mengutus seorang asisten bernama Grim untuk menjaganya. Selanjutnya kita akan diperkenalkan dengan salah satu penghuni lautan yang tentunya makhluk paling menakjubkan di dunia ini. Mereka adalah para putra dan putri Duyung. Kebetulan hari ini sang penguasa lautan yang bernamanya Raja Triton mengumpulkan ketujuh putrinya, akan tetapi salah satu putri bontotnya bernama Ariel tidak hadir di pertemuan tersebut. Raja terakhir pun segera mengutus seekor kepiting kepercayaannya yang bernama Sebastian guna mencari dan menjemput Ariel agar menghadap ke beliau, di mana saat ini Ariel sedang sibuk berenang-renang mengarungi lautan mencari barang-barang lautan yang tenggelam ke dalam laut. Ariel sendiri sangat berbeda dengan keenam kakaknya. Dia memiliki suara yang lebih merdu dari mereka semua, namun memiliki hobi yang bisa dibilang aneh lah buat sesosok putri Duyung, karena Ariel ini selalu tertarik juga mengoleksi benda-benda milik manusia. Dalam mengoleksi benda-benda tersebut, Ariel gak sendirian. Ia selalu ditemani oleh seekor ikan gupi bernama Flounder. Di tengah pencariannya, tanpa sengaja Ariel menemukan sebuah kapal yang sudah karam, kemudian langsung menjelajah kapal tersebut. Ariel dan juga Flounder di sini memasuki setiap ruangan kapal. Mereka mendapatkan beberapa barang manusia, tetapi tanpa disadari ada seekor hiu nih yang sudah memantau dari luar. Ariel melakukan berbagai cara agar bisa selamat dari kejaran hiu. Ia memanfaatkan berbagai benda milik manusia untuk menjebaknya, kemudian berenang menjauhi kapal. Dari sana Ariel dan Flounder menemui salah satu sahabat mereka, yaitu seekor burung camar yang bernama Scat. Karena Scat adalah satu-satunya teman Ariel yang berasal dari daratan, juga paling dekat dengan kehidupan manusia, ia pun menunjukkan beberapa barang temuannya dan menanyakan nama barang-barang tersebut. Di waktu yang bersamaan, Sebastian pun akhirnya menemukan Ariel. Ia memberitahu agar segera pulang untuk melakukan pertemuan bersama ayah dan keenam kakaknya. Kenyataannya, keberadaan Ariel juga dipantau oleh dua ekor belut listrik, utusan dari seekor penyihir laut bernama Ursula. Dia memiliki dendam kepada Raja Triton yang sudah membuangnya dari wilayah kerajaan. Sebab dulu Ursula berniat mengambil kekuasaan raja terakhir, yang di sini jadi Ursula ingin membalaskan dendamnya melalui Ariel. Setibanya Ariel menemui Raja Triton yang ia sudah mengomel-ngomel karena dia ini selalu mencari benda-benda yang tidak lazim. Yang diinginkan Raja Triton hanyalah keselamatan Ariel itu sendiri. Beliau tidak mau hal buruk terjadi kepada anak-anaknya, seperti yang menimpa mendiang ibu mereka akibat ulah dari mana manusia. Demi memastikan Ariel tidak mengalami hal buruk, Raja Triton pun mengurus Sebastian guna mengawasi Ariel kemanapun ia pergi. Selesai melakukan perdebatan dengan Raja, Ariel dan Flounder pergi ke Batu Karang, tempat persembunyian. Tempat ini mereka jadikan sebagai gudang penyimpanan berbagai barang manusia yang sudah Ariel temukan selama ini. Selagi menatap berbagai barang temuannya, Ariel menganggap kalau nggak semua manusia itu jahat. Raja Triton hanya tidak bisa memandang kebaikan dari seorang manusia, sebab salah satu dari mereka telah berbuat jahat kepadanya. Ariel percaya nih kalau masih ada kebaikan di antara mereka. Ia juga sudah lama ingin bersentuhan langsung dengan manusia. Kebetulan karang tempat Ariel menyimpan barang-barang manusia itu berada di dekat kapal pangeran yang saat ini sedang melakukan pesta kepulangannya. Dengan diselimuti rasa penasaran, Ariel langsung menuju ke permukaan.
Semua nelayan bersama pangeran merayakan pesta dengan meriah, sampai-sampai tidak ada yang menyadari kehadiran Ariel yang mengintip dari celah kapal selain anjing peliharaannya. Namun pandang Ariel seketika berfokus ke wajah tampan yang saat itu sedang berdebat dengan Grim. Di waktu yang bersamaan juga badai besar datang ke arah mereka. Seketika keceriaan berubah jadi mencekam. Angin terus mengantot membuat kapal bergerak ke arah karang. Semua orang yang ada di atasnya pun terpental ke laut, sedangkan petir yang menyabar mulai membakar seisi kapal. Nah, pangeran memprioritaskan keselamatan semua nelayan serta anjing peliharaan. Hal itu membuat ia terjebak di antara runtuhan api kapal. Beruntungnya Ariel masih ada di sana dan berusaha mencari ke pangeran dan menyelamatkannya sampai ke daratan. Ariel berhasil membawa pangeran pantai dekat kerajaannya, kemudian menyadarkan pangeran menggunakan suara indahnya. Terlihat di sini kalau Sebastian merasa takut jika Raja Triton mengetahui apa yang sudah dibuat oleh Ariel. Sudah pasti beliau akan murka kan? Oleh sebab itu Sebastian pun akan merahasiakan semuanya dari Raja. Sementara pangeran yang sudah mulai sadar menyadari kalau dirinya ditolong oleh seorang wanita bersuara merdu. Tetapi sebelum pangeran benar-benar buka matanya, para penjaga kerajaan sudah berada di sana, yang membuat Ariel pun segera pergi meninggalkannya. Ursula yang mengetahui jika Ariel jatuh cinta dengan pangeran berencana akan memanfaatkan Ariel agar bisa mengambil kekuasaan Raja Triton. Sebastian pun sadar dengan keadaan Ariel tersebut dan ia mencoba untuk membujuk Ariel dengan meyakinkan kalau Ariel tuh nggak perlu ngedeketin manusia, apalagi sampai jatuh cinta sama mereka. Karena di bawah laut ini sudah sangat indah dengan keberadaan makhluk unik warna-warni. Kehidupan Ariel di sini sudah sangat sempurna. Akan tetapi Ariel tidak memperdulikan perkataan dari Sebastian ini dan meninggalkannya begitu saja. Di sisi lain, pangeran masih penasaran banget dengan sesosok wanita yang menyelamatkannya. Bahkan ia meminta ratu untuk mengutus penjaga mencari wanita tersebut. Namun ratu memaksa pangeran untuk mengistirahatkan diri dan menganggap kalau semua penglihatan yang pangeran alami cuma khayalatan belaka. Terus pangeran yang gak terima dengan perkataan ratu pergi lalu meluapkan kekesalannya dengan bernyanyi. Dalam nyanyiannya pangeran mengungkapkan kalau ia merasakan perasaan yang kuat dari wanita yang telah menolongnya. Ditambah setelah bertahun-tahun tidak tertarik dengan wanita, baru kali ini pangeran merasakan jatuh cinta lagi. Kita kembali ke Ariel. Saat ini ia sedang bersama kakak kandungnya sedang membereskan sisa-sisa kapal yang hancur dari terumbu karang. Raja Triton juga datang dan menyalahkan kalau kekacauan ini adalah ulah para manusia dan membuat ia menjadi semakin kesal dengan mereka. Tetapi kan Ariel tahu kenyataannya bahwa semua ini terjadi bukan karena kemauan mereka, dan Ariel juga kesal karena Raja tidak pernah mendengarkan perkataannya. Nah, menyadari kalau ada yang semakin aneh dengan Ariel, Raja Triton pun meminta Sebastian untuk melapor. Sebagai pengawal sejuta setia di sini, Sebastian jujur dan dia tidak bisa berbohong kepada Raja yang mengungkapkan segalanya, mulai dari Ariel yang mengumpulkan berbagai benda milik manusia hingga jatuh cinta kepada seorang pangeran. Dia diantar Sebastian menuju ke karang persembunyiannya dan menghancurkan semua barang milik Ariel di sana. Ariel mencoba untuk menenangkan Raja dengan meyakinkan kalau pangeran yang ia cintai adalah manusia baik, tidak seperti apa yang Raja pikirkan. Inilah momen yang ditunggu-tunggu oleh Ursula. Dia mengutus kedua belutnya untuk menyebut Ariel, dan Ursula sendiri akan melakukan sesuatu agar Ariel bisa bersama manusia yang dicintainya. Tentu Sebastian dan Flounder tidak tinggal diam. Mereka mengikuti Ariel sampai ke tempat Ursula. Setibanya di sana, Ursula langsung menyambut Ariel dan menawarkannya sebuah kesepakatan. Ursula bisa dengan mudah membuat Ariel menjadi manusia, seperti memiliki dua pasang kaki dan bernafas di daratan. Tetapi semua itu ada bayaran yang harus Ariel lunasi. Ariel harus menukar semua itu dengan suara indah miliknya. Selain itu, waktu yang akan Ariel miliki juga gak bisa bertahan lama. Ia memiliki waktu 3 hari dan harus mendapatkan sebuah ciuman cinta sejati agar Ariel bisa menjadi manusia selamanya. Nah, kalau dia gak bisa dapetin cinta sejatinya, dia akan menjadi putri duyung serta menjadi budak abadi milik Ursula. Karena ini adalah kesempatan Ariel agar bisa mendapatkan
apa yang dia inginkan selama ini, serta cintanya kepada pangeran. Ia pun mengiyakan semua kemauan Ursula dan mengorbankan suaranya. Terus Sebastian dan Flounder yang melihat keputusan buruk Ariel tersebut tidak bisa berbuat apa-apa. Gokil cuy, sihir yang diciptakan Ursula seketika mengubah Ariel menjadi manusia. Tetapi seperti yang dia bilang tadi, Ariel harus mendapatkan ciuman cinta sejati dalam waktu 3 hari untuk mengubah ia menjadi manusia selamanya. Setibanya di permukaan, secara tiba-tiba Ariel tertangkap oleh seorang nelayan tua yang kebetulan mencari rumput laut. Seketika, sekat yang ada di sana pun memuji rupa Ariel yang kini berubah menjadi manusia. Sebastian dan Flounder juga gak mau ketinggalan cuy. Mereka akan mengikuti Ariel sampai mendapatkan ciuman cinta sejatinya, lalu memutuskan akan membawa Ariel menuju ke istana. Akhirnya setelah sekian lama terobsesi dengan kehidupan manusia, kini Ariel bisa merasakan secara langsung. Setibanya di istana, pihak kerajaan dengan lapang tangan menerima kehadiran Ariel serta merawatnya bersama para nelayan. Di sini Ariel yang baru menjadi manusia masih bingung menggunakan kedua kakinya dan bertingkah lugu sehingga membuat semua pelayan menyukai dirinya. Kemunculan Ariel secara tiba-tiba dan identitasnya tidak diketahui siapapun membuat pangeran menjadi penasaran. Apakah dia wanita bersuara indah yang pernah menolongku sebelumnya? Namun ketika pangeran bergegas menjumpai Ariel dan menyapa Ariel yang sekarang sudah tidak memiliki suara, hal tersebut membuat pangeran menjadi kecewa. Sebastian mencoba menghampiri Ariel guna menenangkannya. Ia juga mengingatkan Ariel tentang persyaratan menjadi manusia dari Ursula mengenai ciuman pertamanya. Namun di sini Ariel hampir lupa akan persyaratan tersebut, bukan karena pengaruh sihir Ursula cuy, tapi disebabkan karena Ariel sedang merasa sangat bahagia sebab dia bisa menjadi manusia seperti yang dia inginkan selama ini. Setelah diingatkan Sebastian untuk mendapatkan ciuman cinta sejatinya, Ariel segera menyusuri kerajaan dan tanpa sengaja ia memasuki ruang khusus pangeran. Ruangan ini membuktikan jika pangeran suka mengoleksi berbagai barang-barang, seperti yang dilakukan Ariel saat ia masih menjadi putri duyung. Pangeran yang menyadari ada seseorang di dalam ruangan di koleksinya segera menghampiri. Ternyata tujuan pangeran mengoleksi barang-barang tersebut hanya sebatas tertarik. Ia nggak tahu jika beberapa barang unik miliknya berasal dari dunia bawah laut, tempat tinggal para duyung. Kedekatan di antara mereka berdua pun mulai terjalin dengan natural. Mulai dari sini, hari ini pangeran menghabiskan seluruh waktunya bersama dengan Ariel di ruangan koleksi. Tapi di tengah keseruan itu, Grimm datang dengan membawa kabar kalau saat ini dia mengerahkan semua prajurit kerajaan mencari wanita yang dimaksud oleh pangeran. Seketika pangeran kaget semenjak kedatangan Ariel, dia udah lupa dengan wanita yang menyelamatkannya. Lalu pangeran justru meminta Grimm untuk menyiapkan delman untuk berencana mengajak Ariel untuk jalan-jalan besok. Di keesokan hari, pangeran membawa Ariel jalan-jalan menggunakan delman seperti rencananya. Anjing peliharaan pangeran pun datang menghampiri Ariel sebab dia sudah mengenal bau amis Ariel semenjak dari kapal. Tidak mau ketinggalan, Sebastian juga mengikuti mereka berdua. Dalam perjalanan, Ariel yang baru pertama kali menaiki delman meminta pangeran untuk mengajarinya. Tetapi setelah dibiarkan mengendari, Ariel justru ugal-ugalan membawa delman. Pangeran sama sekali tidak merasa kesal kepada Ariel. Ia justru makin menyukai dirinya. Setelah puas mengendari delman, Ariel pergi ke desa terdekat dan bercengkrama dengan para manusia. Terlihat jelas di sini kalau ucapan dari Raja Triton mengenai semua manusia itu jahat adalah salah. Masih banyak manusia baik tinggal di luar sana. Janganlah melihat sedikit keburukan seseorang kemudian mencap mereka buruk. Setiap orang pasti memiliki kebaikan mereka masing-masing, meski hanya sekecil biji jagung. Tidak terasa waktu yang dihabiskan pangeran bersama Ariel sudah menjelang malam. Sebastian dan Sekat yang sedari awal mengikuti mereka berdua kini berencana akan membawa pangeran dan Ariel ke situasi yang romantis. Pertama-tama Sekat memancing mereka sampai ke atas koci, lalu Sebastian dan Flounder memastikan suasana menggunakan lagu agar pangeran dan Ariel bisa berciuman. Nah, berkat usaha mereka, pangeran terbawa suasana dan mengayuh Skoci sampai ke sebuah teluk dekat pantai. Sebelum mencapai momen di luar kuning, pangeran mendebak-nebak nama Ariel dengan membaca rasi bintang. Di sini, pangeran melihat rasi bintang Aries, kemudian Ariel membuat pangeran menyebut huruf S menjadi L. Dan pangeran pun mengetahui bahwa nama wanita yang membuatnya nyaman adalah Ariel.
Waduh, hampir cuy. Dua belut listrik utusan Ursula berhasil menggagalkan ciuman pangeran dan Ariel. Penyihir ini gak mau jika mantra yang ia berikan kepada Ariel harus berubah ia menjadi manusia seutuhnya. Oleh karena itu, Ursula akan menggunakan suara Ariel berpura-pura menjadi wanita yang pernah menolong pangeran supaya Ariel gagal mendapatkan ciuman cinta sejatinya. Gagal jadi manusia dan sudah dipastikan Ariel akan menjadi budak milik Ursula selamanya. Sementara Raja Triton bersama keenam putrinya baru khawatir setelah Ariel tidak pulang-pulang selama 2 hari. Dan beliau meminta semua makhluk laut untuk mencari keberadaannya karena Raja Triton itu menyesal telah berlaku buruk terhadap anak bototnya. Pangeran dan Ariel nampak sangat kegirangan meski tubuh mereka berdua basah kuyup. Grimm yang kebetulan lewat juga mendukung apapun keputusan pangeran asalkan ia bisa bahagia bersama Ariel. Akan tetapi semua kegirangan barusan harus kandas setelah pangeran menikmati angin malam di pinggir pantai. Ia mendengar sebuah suara yang mirip, bahkan itu memang suara milik Ariel nih yang pernah bernyanyi untuk menyadarkan pangeran. Di yang mana saat ini suara tersebut berasal dari seorang wanita yang tidak lain dan tidak bukan adalah Ursula. Di keesokan harinya, Scott membangunkan Ariel dan Sebastian dengan membawa kabar kalau pangeran akan melamar seorang wanita hari ini. Tetapi saat Ariel menghampiri pangeran, ia justru sangat terkejut karena wanita yang ia dilamar bukanlah Ariel, melainkan Ursula yang menggunakan suaranya dan menyihir pangeran. Melihat hal itu tentu membuat hati Ariel terasa sangat tersayat-sayat, seperti dicabik-cabik, hampur, hancur seperti beling dan membuat ia pergi meninggalkan istana. Sebastian dan Flounder mencari ia ke lautan, sementara Scott mencari di wilayah kerajaan. Scott kemudian menemui kamar yang ternyata ia temui justru bukanlah air, melainkan sosok Ursula dari cermin yang menggunakan suaranya. Scott segera menghampiri Sebastian dan Flounder yang saat ini sudah bersama dengan Ariel. Ia langsung menceritakan semuanya dan memberitahu mereka kalau kegagalan Ariel adalah ulah dari Ursula itu sendiri. Jadi tugas Ariel kini harus bisa menggagalkan pernikahan mereka. Kat tiba lebih dulu sebelum Ratu menyerahkan cincin pernikahannya kepada pangeran. Ia mengalihkan perhatian mereka dengan menyerang pangeran dan anggota kerajaan lain, disusul dengan Ariel yang langsung menyegap Ursula dan merebut paksa suara miliknya. Setelah Ariel mendapatkan kembali suaranya, pengaruh sihir hilang. Kini ia menyadari kalau sedari awal wanita yang pernah menyelamatkannya adalah Ariel sendiri. Pangeran hanya ragu untuk memastikan hal tersebut, mengingat Ariel yang tidak bisa bersuara saat itu. Namun ini adalah hari ketiga di mana syarat ciuman yang sudah ditetapkan Ursula tidak terpenuhi oleh Ariel. Ia harus kembali menjadi seorang putri duyung dan meninggalkan kehidupannya menjadi seorang manusia bersama pangeran. Semua orang nampak terkejut, kaget dan dirasa takut setelah melihat wujud asli Ariel. Namun semua itu tidak berlaku bagi pangeran. Ia justru masih melindungi Ariel meski kalah dengan wujud asli dari Ursula. Sekembalinya Ursula membawa Ariel ke markas, mereka dicegat oleh Raja Titan. Namun beliau sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa karena Ursula mengancam akan menghabisi Ariel jika Raja Titan tidak menyerahkan tongkat Trisula sebagai lambang penguasa lautan kepadanya. Tidak ingin hal buruk terjadi kepada sang anak, akhirnya Titan pun menuruti Ursula. Setelah mendapatkan tongkat, Ursula langsung di sini menyerang Raja Triton dan mengangkat dirinya sendiri sebagai penguasa lautan. Di saat itu juga datanglah pangeran yang menyerang Ursula demi menyelamatkan Ariel. Ursula yang gak terima dengan perlawanan dari kaum manusia mengeluarkan seluruh kekuatannya dengan berubah menjadi seekor gurita raksasa. Ia mengaduk lautan menggunakan tongkat seperti mengocok telur di dalam mangkok, membuat semua isi lautan muncul ke permukaan. Meski harus bersusah payah, pangeran mampu bertahan menghindari puing-puing kapal, sementara Ariel di sini berhasil memanfaatkan kekuatan Ursula dengan menabrakkan sebuah kapal karam langsung ke tubuhnya. Seketika, satu serangan tersebut berhasil membuat Ursula tumbang dengan cepat dan kekuatan dari tongkat Trisula berhasil membangkitkan Raja Titan kembali.
Raja Triton mengucapkan rasa terima kasih kepada putri bontotnya. Tetapi Ariel mengaku kalau ia melakukan semua ini dengan bantuan dari sang pangeran. Pangeran sendiri berhasil selamat kembali ke pantai kerajaan. Kemudian Ratu pun memberitahunya, meskipun cinta sejatimu adalah seekor putri duyung, kalian tidak akan pernah bisa bersama. Di keesokan harinya, Raja Triton akhirnya meminta Sebastian untuk memanggil Ariel. Beliau akan mendengarkan apapun kemauan putrinya meski harus mengubahnya menjadi seorang manusia. Tidak lama setelah itu Ariel segera datang menemui pangeran untuk menghiburnya, yang lagi bengong karena butuh motivasi dari seseorang. Nah, seketika pangeran pun terkejut dengan keberadaan Ariel di sampingnya. Tanpa pikir panjang, pangeran pun langsung memeluk dan memberikan ciuman terbaiknya untuk Ariel. Di akhir film, kita diperlihatkan pangeran bersama Ariel yang sudah menikah. Saat itu Ratu mengucapkan banyak rasa terima kasih kepada Ariel karena sudah menyelamatkan pangeran, juga telah membahagiakannya. Begitupun dengan Raja Triton, ini merupakan awal dari hubungan baik antara manusia dan kaum duyung. Tidak ada lagi perbedaan dan permusuhan di antara mereka. Karena berkat hubungan pangeran dan Ariel, kini manusia dan duyung bisa hidup secara berdampingan. Dan film pun berakhir. Bagaimana nih teman-teman? Seru banget ya untuk alur ceritanya. Dan buat kalian, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel ini. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa, dadah!